Bab 975. Pertarungan Maut. 1. Membunuh pendekar suci. Ketika warrior yang mengatakan ini, dia tidak sedang bercanda. Dari sebelumnya dia bertarung dengan Ichal Li, dia tahu lawannya pasti tidak akan melepaskan Grace, apalagi melepaskannya. Karena keberadaannya, membuat pihak lawan merasa terancam. Sebenarnya, jika dia sendiri bertemu dengan jenius seperti itu dan orang itu adalah musuhnya, dia juga akan menyingkirkannya. Dengan kata lain, pihak lawan masih akan bertindak padanya dan Grace. Karena kedua belah pihak masih akan bertarung lagi, maka dia memilih untuk bertindak terlebih dahulu. Karena bertindak lebih dulu akan lebih baik, dan yang berindak belakangan akan menderita. Apalagi sekarang pihak lawan sedang cedera, ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk bertindak. Dia tidak percaya bahwa pihak lawan juga memiliki energi ungu kosmik yang bisa sepenuhnya memulihkan cedera dalam waktu singkat. Aula Serigala Langit. Saat ini, Ketua Aula Serigala Langit sedang duduk bersama seorang pemuda yang merupakan putra kedua Raja Serigala, namanya Lazor. Awalnya dia sedang bermeditasi, tetapi karena saat ini tidak ada yang memimpin pegunungan Serigala Langit, maka dia dipanggil keluar oleh Raja Serigala. Di kedua sisi tengah aula di belakang Lazor, masing-masing ada Pitesia dari klan King Kong dan James Genius dari klan Ular Sanca. Dan di tengah adalah Ichal Li dari Sekte Suci Awan dan seorang pria dengan baju besi emas. Pada saat ini, kedua lengan Ichal Li telah pulih, dan dari luar tidak ada sedikit pun tanda-tanda cedera. Lazor melirik Pitesia dan yang lainnya, terakhir melirik ke Ichal Li, dan berkata, "Senior Ichal Li, warrior yang pernah bertarung denganmu, menghadapimu, dia sama sekali tidak berani menyimpan kekuatannya. Jadi, kamu seharusnya lebih tahu jelas tentang kekuatannya. Aku ingin tahu seberapa hebat warrior yang saat ini. Jangan sampai kita salah menilai dia lagi dan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki." Mendengar perkataan Lazor ini, kelopak mata Ichal Li sedikit berkedut, memikirkan kekuatan warrior yang sebelumnya. Ekspresi Ichal Li perlahan menjadi serius. Namun segera, ekspresinya kembali tenang seperti semula, dan berkata, "Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan orang ini lumayan. Di antara generasi muda, jarang ada yang mampu melawannya. Tapi, dia juga biasa-biasa saja. Waktu itu jika tidak ada seorang master membantunya secara diam-diam, dia seharusnya sudah mati di tanganku." "Apakah Andre Zhu dari Partai Qingdao di kota Yunhai?" tanya Lazor dengan mengerutkan kening. "Harusnya iya." Ekspresi Ichal Li tidak berubah. Lazor sedikit mengangguk dan berkata, "Sayang sekali. Jika sebelumnya orang ini disingkirkan, maka kita akan jauh lebih mudah untuk menguasai kota Yunhai. Orang ini hanya seorang pengecut." Pada saat ini, Pitesia tiba-tiba berkata dengan dingin, "Sebelumnya, saat bertarung denganku, dia memakai tipuan. Jika sebelumnya dia tidak melarikan diri, aku pasti sudah mencabik-cabiknya. Jurus membatu hanya bisa digunakan setahun sekali. Sebelumnya demi untuk mengalahkan warrior yang di depan semua orang, dia menggunakan jurus penyelamat hidup ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa tujuan warrior yang sama sekali bukan dia. Ini membuatnya merasa seperti sedang dipermainkan. Bukan sebuah perasaan, tapi memang dipermainkan. Oleh karena itu, saat ini dia sangat membenci warrior yang, jika bukan karena dicegah oleh Ichal Li, dia sudah pergi ke kota Yunhai untuk menantang warrior yang. Ichal Li melirik Pitesia, tetapi tidak berbicara. Jika Pitesia ingin balas dendam, itu akan segera bisa dilakukan.
Lazor berkata, pendekar suci dari klan Pitesia dan Jams telah menyerang perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao. Pendekar suci dari perguruan Lautan Awan dan yang lainnya juga telah ditahan oleh ayahku dan pendekar suci lainnya. Dapat dikatakan, sekarang selama kita bekerja sama, menghancurkan perguruan Lautan Awan sekaligus, itu sama sekali bukan hal yang sulit. Adapun warrior yang, kalau tidak salah, Yang Mulia Istana Alam Baka akan tiba paling lambat dalam 2 hari ini. Selama pihak lawan sampai, warrior yang pasti akan mati. Selesai mengatakan ini, Lazor melihat ke arah Pitesia dan berkata, Pitesia, kamu pernah di Senzu di daratan tengah, apakah kamu pernah bertemu dengan para Yang Mulia Istana Alam Baka itu? Mendengar ini, Pitesia seolah teringat sesuatu, ekspresinya menjadi serius, dan ada kewaspadaan yang mendalam di matanya. Setelah beberapa waktu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, pernah bertemu satu, namanya Dewi. Pada saat itu, dia hanya mengeluarkan 1 jurus dan membuat ratusan tingkat tinggi setengah suci semuanya menjadi ketiadaan. Selesai mengatakan ini, ia tersenyum masam dan berkata, begini, meskipun pihak lawan bukan pendekar suci, tapi aku malah merasa sedang menghadapi pendekar suci. Mendengar perkataan Pitesia ini, ekspresi Lazor dan Jams menjadi serius, begitu pula Ical Li. Meskipun pendekar suci, di Qingsu berani mengatakan semua yang berada di bawah pendekar suci adalah semut, namun di Senzu di daratan tengah, tidak berani demikian. Di tempat itu beberapa orang hebat benar-benar dapat melampaui level kekuatan dan membunuh pendekar suci. Apakah kali ini yang akan datang adalah Dewi ini? Tanya Lazor. Pitesia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu. Tidak peduli siapapun itu, warrior yang pasti akan mati. Bahkan perkumpulan pedang kuno dan perguruan Lautan Awan pun tidak akan dapat melindunginya. Karena mereka tidak berani. Begitu perguruan Lautan Awan dan perkumpulan pedang kuno mengirimkan pendekar suci untuk membunuh Yang Mulia Istana Alam Baka, pada saat itu, kita tidak perlu bertindak, Istana Alam Baka pasti akan menghancurkan mereka. Jadi, ini adalah pertarungan maut bagi warrior yang, benar tidak? Ujar Lazor. Ini memang pertarungan maut. Ujar Pitesia. Ical Li hendak berbicara, tiba-tiba, terjadi perubahan. Tanpa peringatan, sebuah cahaya pedang tiba-tiba muncul di aula, dan cahaya pedang itu begitu dekat sehingga Lazor, Pitesia dan yang lainnya yang berada di tempat tidak merespons. Satu-satunya orang yang merespons adalah Ical Li. Saat cahaya pedang muncul, matanya langsung terbuka lebar. Karena reaksi naluriah terhadap bahaya, tubuhnya langsung menghindar dan hendak meninggalkan tempatnya, tapi itu masih terlambat. Syuh! Sebuah cahaya pedang dengan membawa darah melintas, dan Ical Li yang awalnya sudah pulih, setengah wajahnya hilang lagi. Namun saat cahaya pedang memotong separuh wajahnya, dia memutar tangannya dan mengeluarkan serangan. Begitu serangannya dikeluarkan, ruang di belakangnya runtuh dalam sekejap. Tidak hanya itu, kekuatan yang kuat langsung mengguncang seluruh aula serigala langit menjadi bubuk. Suara keras terdengar dari belakang Ical Li, kemudian, cahaya pedang menghilang. Hanya ada lubang hitam yang besar dan serpihan batu berdebu di seluruh lantai. Di samping, Pitesia dan yang lainnya menatap Ical Li, yang kehilangan separuh wajahnya, dengan tatapan sangat ngeri. Pada saat ini, tubuh mereka gemetar. Itu, apakah itu warrior yang? Ujar Jams dengan gemetar. Tenggorokan Pitesia bergerak, kemudian menatap ke arah Ical Li. Meskipun nalurinya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah warrior yang, namun ia masih sedikit ragu,
karena bagaimana mungkin warrior yang hampir membunuh Ical Li. Ical Li adalah master pendekar suci. Dia adalah pendekar suci. Bagaimana warrior yang bisa begitu kuat? Pitesia berteriak panik di dalam hatinya. Meskipun kehilangan separuh wajah, namun Pitesia dan yang lainnya masih bisa merasakan betapa jeleknya wajah Ical Li saat ini. Ekspresi Ical Li tidak hanya tidak enak dipandang, tetapi tangan kanannya juga sedikit gemetar. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan bau kematian. Selama dia telat sedikit saja menghindar, hanya telat sedikit, maka serangan pedang itu tidak akan hanya memotong setengah dari wajahnya, melainkan menebas dari bagian tengah alisnya. Dan orang yang hampir membunuhnya hanya seorang yang berada di tingkat setengah suci. Intinya, kali ini dia sudah ceroboh. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa warrior yang akan datang ke puncak serigala langit untuk membunuhnya, bagaimana dia bisa menyangkanya? Sebelumnya warrior yang masih melarikan diri darinya dengan kondisi menyedihkan, menurutnya, jika dia tidak pergi mencari warrior yang seharusnya sudah sangat bersyukur. Bagaimana dia berani datang mencarinya? Dan dia bahkan datang ke puncak serigala langit, tempat di mana tempat para master berkumpul. Oleh karena itu, di puncak serigala langit ini, dia tidak berwaspada sedikit pun. Namun, warrior yang malah datang ke sini. Dia pikir dalam situasi seperti ini warrior yang tidak mungkin datang. Beritahu seluruh kota, segera cari dan tangkap warrior yang... Lazor berkata kepada seorang pemimpin klan serigala yang datang dari kejauhan, suaranya terdengar gemetaran. Jika sebelumnya target serangan pedang itu adalah dia, sekarang dia pasti sudah menjadi mayat. Serangan pedang yang bahkan tidak bisa dihindari oleh Ical Li, bagaimana dia bisa menghindarinya? Bukan hanya Lazor yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindar, bahkan Pitesia dan James pun tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa menghindar. Serangan pedang itu terlalu cepat, ditambah dengan kemunculannya yang tiba-tiba, dapat dikatakan bahwa serangan pedang itu dapat membunuh salah satu dari mereka bertiga dalam sekejap, termasuk Pitesia. Justru karena inilah ekspresi mereka bertiga sangat tidak enak dipandang, terutama Pitesia. Awalnya dia pikir bahkan jika warrior yang kuat, dia juga tidak mungkin bisa membunuhnya, tetapi faktanya dia sama sekali tidak bisa memblokir serangan pedang itu. Tidak perlu dicari lagi. Ical Li tiba-tiba berkata, setelah dia menyembunyikan auranya, bahkan aku pun tidak dapat menemukannya. Kalian pergi untuk mencarinya, dan tidak dapat menemukannya. Itu hanya akan membuat orang-orang di kota serigala langit panik. Mohon petunjuk senior. Lazor bergegas berkata. Pada saat ini, dia merasa bahkan di puncak Sirius ini pun sudah tidak aman lagi. Raja serigala dan yang lainnya tidak ada. Jika ada yang bisa memberinya rasa aman, maka hanya Ical Li yang ada di depannya ini. Ical Li berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya dia terkena seranganku. Meskipun tubuh fisiknya kuat dan dia dilindungi oleh senjata hitam, namun dia pasti tidak nyaman. Saat ini, dia pasti bersembunyi untuk memulihkan diri. Tapi tidak apa-apa, aku punya cara untuk memaksanya keluar. Selesai mengatakan ini, ekspresi Ical Li menjadi buas. Setengah wajahnya dipotong oleh warrior yang di depan orang ramai, tidak diragukan lagi, itu merupakan sebuah penghinaan baginya. Jika tidak membunuh warrior yang, Ical Li mungkin akan menjadi bahan tertawaan King Zhu. Senior, apakah kamu memiliki solusi? Lazor bertanya dengan penasaran. Ical Li mencibir dan berkata, bukankah dia warrior yang sangat peduli dengan Grace Yu dan rahasia Lu?
Maka aku akan menangkap kedua wanita ini. Aku ingin melihat apakah dia akan muncul atau tidak. Kali ini, aku ingin dia membayar tindakannya dengan harga yang menyakitkan yang tidak dapat dia tanggung. Mengatakan kalimat terakhirnya ini, suara Ical Li berat dan dingin, hawa dingin memenuhi ruangan. Setelah selesai bicara, Ical Li hendak berangkat ke kota Yunhai, tetapi pada saat ini, keanehan muncul lagi. Seperti sebelumnya, tanpa peringatan, sebuah cahaya pedang tiba-tiba muncul dari tanah di kejauhan, kemudian langsung tiba di depan Ical Li. Cahaya pedang ini terlalu cepat, dan ketiga orang itu sama sekali tidak merespons. Satu-satunya yang merespons adalah Ical Li, dan pada saat ini, mata Ical Li terbuka lebar, dia sangat terkejut. Bersambung.